Penyakit playboy suami kumat. Ini yang dilakukan istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salam bahagia, semoga hanya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan share ya, ada kasus yang datang dari salah satu klien saya. Sebut saja namanya adalah Mbak Rina. Tentu nama ini nama samaran ya. Kasusnya itu cukup parah, yaitu suami selingkuh. Tidak hanya dengan satu wanita, tapi dengan beberapa wanita sekaligus. Nah, dari penuturan Mbak Rina ini, suaminya dulu itu memang playboy berat, ya, finansial mapan dan parasnya juga tampan. Jadi tidak heran ya, jika tabiat suami Mbak Rina ini dulunya itu playboy berat, seorang playboy berat. Nah, singkat cerita ya, suami Mbak Rina ini taubat dan mau menikah dengan Mbak Rina. Ya, berjalan 5 tahun pernikahan, ya, berjalan sewajarnya. Nah, sesekali ada pertengkaran atau perselisihan. Nah, tapi tidak bisa cepat teratasi gitu ya. Nah, sampai satu waktu Mbak Rina ini memergoki HP suami yang menginstal ya, salah satu aplikasi kencan. Nah, di riwayat percakapan ini itu banyak sekali chat mesra dengan wanita tersebut. Bahkan ada beberapa juga ini sudah pernah bertemu ya. Dan yang semakin membuat sakit Mbak Rina ini adalah ada beberapa chat yang menunjukkan ya, bahwa pertemuannya ini di hotel. Ya, tentu kalau sudah di hotel pasti sudah, ya mohon maaf ya, melakukan hubungan selayaknya suami istri gitu ya. Nah, sambil berusaha mengendalikan emosi, maka Mbak Rina ini tidak gegabah ketika mengambil keputusan. Mengingat mau bagaimanapun ya, Mbak Rina ini itu masih cinta dan ada 2 putri kembar yang masih berusia 2 tahun ya, yang masih kecil. Nah, tentu sangat membutuhkan sosok ayah dan ibu yang tidak akan didapatkan kasih sayangnya jika Mbak Rina ini dan suami itu pisah. Ya, karena latar belakang inilah Mbak Rina datang ya, dan konsultasi kepada saya. Namun sebelum saya memberi arahan ya, kepada Mbak Rina ini, saya tanya dulu ya, apa keinginan Mbak Rina tersebut. Dan yang diinginkan beliau adalah suaminya ya ingin mengakhiri hubungan dengan wanita-wanita tersebut dan kembali ya, mencintai Mbak Rina. Nah, di sini ada 4 arahan yang saya sarankan ya kepada Mbak Rina. Yang pertama adalah berkomunikasi secara baik-baik dengan suami. Ya. Baiknya bagaimana? Gitu. Nah, tanpa harus emosi dan harus berpikir panjang untuk kedepannya. Nah, setelah adanya komunikasi ini, maka suami bersedia menghentikan semua hubungan perselingkuhannya. Ya, suami Mbak Rina ini beralibi bahwa hubungan dengan wanita-wanita tersebut itu tidak melibatkan perasaan, hanya sekedar untuk senang-senang ya, atau ya bisa dikatakan royal gitu. Nah, langkah yang kedua adalah saya sarankan Mbak Rina ya mengajak suami untuk check up ke dokter. Ya, barangkali Mbak Rina dan suami ini terkena penyakit menular. Dan alhamdulillahnya ya keduanya tidak tertular penyakit gitu ya. Lalu kemudian untuk langkah yang ketiga adalah saya sarankan Mbak Rina ini memiliki penghasilan sendiri. Nah,
Tips ini sering saya sarankan untuk para istri yang diselingkuhi suaminya, ya, karena dengan memiliki penghasilan sendiri maka akan membuat istri ini tidak tergantung ya sepenuhnya kepada suaminya dan belajar dari yang sudah-sudah. Ketika istri ini memiliki penghasilan sendiri, ya, mampu mencegah suami untuk berselingkuh. Nah, kemudian untuk langkah yang keempat yang saya sarankan kepada Mbak Rina ini adalah menggunakan media pelet. Nah, dengan tujuan memutuskan hubungan perselingkuhan suami, ya, sekaligus mengembalikan cinta suami yang mulai terkikis. Nah, untuk Mbak Rina sendiri meminta yang energinya ini tinggi. Jadi saya sarankan menggunakan ageman Mustika Dewi Gayatri, di mana manfaatnya ini tidak untuk pelet saja ya, tapi bisa juga untuk kerezekian atau untuk pelarisan. Nah, jika Anda sering menonton video saya ya, pasti 4 poin ini ya, 4 poin ini yang saya terapkan ya untuk mengatasi masalah suami selingkuh dan istri ingin suami kembali. Nah, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat buat panjenengan semua. Jika Anda ingin berkonsultasi ya, dengan saya, silakan Anda bisa menghubungi di nomor 0811 30 70 22. Atau Anda juga bisa lewat Mas Adi, asisten saya, ya, di nomor 0811 3990 3990. Monggo. Nah, terakhir, jika Anda belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe, like, dan share agar channel ini semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda dan orang-orang di sekitar Anda semua. Nah, saya Bahrom Doni pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.